Sejarah Kerajaan Bugis Bone Pasal 8. Matinroi Rigucinna bersaudara dengan Matinroi Riadenenna. Setelah Matinroi Rigucinna meninggal, Laica yang Matinroi Riadenenna diangkat menjadi raja di Bone sesuai dengan pesan kakaknya. Setelah selesai segala upacara kematian Matinroi Rigucinna, maka Laica pun dilantik. Beliau kemudian menikah dengan raja dari Timurung yang bernama Tenrepakyu. Beliau dianugerahi anak yang bernama Tenripale, digelar Tuak Kepiang. Lahir juga anaknya yang bernama Wetenrijello. Dia juga digelar Makkalarue. Seorang lagi anaknya, tetapi meninggal selagi masih kecil. Pada waktu pemerintahan Laica, datanglah Raja Goa hendak menyerang Bone, tapi belum lagi sampai ke Bone, beliau kembali ke negerinya. Akan raja inilah orang tak habis pikir padanya. Hanyalah karena ini memang telah demikian adanya, maka dimuat juga dalam naskah ini. Semasa pemerintahan raja inilah timbul perselisihan-perselisihan antara sesama rakyat. Sekali raja memarahi seorang raja bawahannya yang bernama Lapatiwongi, digelar Topawawoi. Kemudian Lapatiwongi dibuang ke Sidenring. Setelah ia merasa bosan tinggal di Sidenring, ia pun kembali ke Bone untuk minta maaf. Tetapi malahan ia disuruh meninggalkan Bone dan pergi ke Bukie. Kemudian ia pun disusul lalu dibunuh. Beberapa raja bawahan seperti Arung Pacing, Arung Awampone dibunuh juga. Seorang yang bernama Tusaliwu Riawa dibunuh juga. Maden Renge Ripalaka yang bernama Tusaliwu Riwawo pun dibunuh juga. Banyak kali raja-raja bawahan dan pembesar-pembesar kerajaan Bone yang dibunuh. Raja ini pun menyita harta orang yang tak sepantasnya disita, memberi kedudukan kepada seseorang yang tak sepantasnya. Apalagi pada waktu itu, perselisihan benar-benar merajalela antar rakyat sesamanya. Tetapi belum juga ada gara-gara waktu itu. Kemudian terjadilah huru-hara. Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang kedapatan berbuat keji kepada istri seseorang. Laki-laki itu pun hendak dibunuh oleh orang-orang, tetapi ia sempat melarikan diri. Maka istri orang itulah yang dibunuh. Lalu mereka membakar rumah-rumah. Separuh Bone habis terbakar dari Matajang sampai ke Macege. Maka rakyat pun bingung, cerai-berai tak berketentuan. Beberapa orang bangsawan menyatukan diri lalu berangkat ke Majang. Puatak di Majang berkata, "Mengapa sekalian engkau datang kemari?" Orang Bone menjawab, "Tak dapat kami mengatakannya, tuanku. Tengoklah ke utara, ke Bone sebelah sana." Maka menengoklah Puatak Rimajang ke arah sana. Sambil menampar dadanya beliau berkata, "Binasalah kita. Kasihan jeripaya raja-raja kita dahulu. Namun belum ada yang dapat kukatakan padamu. Hai orang Bone sekalian, lebih baik suruh seorang kemampu menjemput ke Manakanda dan Malaka. Tinggal dia seorang yang terpandang sebagai tua-tua kita." Rakyat pun menyahut, "Beliau sekarang ada di Palaka." Pergilah dijemput dan tak lama kemudian beliau pun datang. Dan Malaka berkata, "Apa kehendak tuanku memanggil saya?" Puatak Rimatajang berkata, "Tidakkah engkau lihat tadi tanah Bone telah direbut orang?" Dan Malaka berkata, "Saya melihat itu, tuanku." Berkata lagi Puaku Rimatajang, "Itulah maka saya memanggilmu kemari. Bagaimana pikiranmu tentang hal ini?" Dan Malaka terdiam. Setelah 3 kali tegur, barulah ia menyahut, "Saya takut, tuanku. Untung baik kalau hanya penyesalan saja yang saya peroleh." Puatak Rimatajang berkata, "Kita ini sudah sehidup semati namanya." Dan Malaka berkata, "Kalau demikian kata tuanku,
maka tak ada lagi upaya selain daripada menurunkannya dari tahta kerajaan. Dia, Laica itu tidaklah lebih berharga daripada negeri kita ini. Sekalipun dengan raja-raja dahulu, negeri ini masih lebih berharga daripada diri pribadi mereka itu. Dan meskipun tidak teradatkan, namun saya akan menurunkannya dari tahta kerajaan kemanakan saya itu. Damalaka pun mengangkat para pemangku adat, dan diutuslah orang menyampaikan pesan kepada Laica. Tinggalkan kerajaan ini, bukan engkau yang sederajat dengan kerajaan ini. Dia masih di luar istana. Ketika utusan itu tiba, utusan itu pun menyampaikan pesan itu. Belum selesai ucapannya, dibunuhnyalah utusan itu, lalu dibakarnya rumah-rumah yang ada di dalam kota Bone. Setelah diketahui bahwa di kota Bone sudah musnah semua, berkatalah Puat Tak Rimatajang, "Bawalah saya segera ke Bone. Saya akan melawan cucuku itu sampai mati. Sudah pantaslah saya melawan dia, karena dia bukan lagi raja di Bone." Damalaka berkata, "Saya juga ikut pergi, karena kita telah berjanji sehidup semati." Orang banyak pun pergi semuanya ke Bone. Mereka dapati Laica tinggal seorang diri, serta dilihatnya orang banyak berdatangan. Ia pun menyerang membabi buta, banyak orang yang dibunuhnya. Selanjutnya setiap kali ia menyongsong musuh, musuh itu segera melarikan diri. Kalau ia balik menyongsong musuh di belakangnya, musuh tadi balik mengejarnya. Demikianlah terus-menerus sampai ia kehabisan tenaga. Lalu pergilah ia duduk bersandar pada tangga istana. Melihat itu, Puakuk Rimataja segera maju memenggal leher cucunya. Maka meninggallah ia. Lalu digelarlah ia Matinroi Riadinina, atau raja yang meninggal di tangganya. Pasal 9. Matinroi Riadinina saudara sepupu dengan Matinroi Ribetung. Setelah Matinroi Riadinina meninggal, bermusyawarahlah orang Bone dengan Puakuk Rimajang mencari calon raja. Akhirnya Puat Tak Rimajang mengambil kata keputusan. Berkata Puat Tak Rimajang, "Tidak ada calon raja yang lebih baik selain daripada cucuku yang bernama Lapat Tawe, anak Arupalena, cucu Makalempie." Maka orang Bone pun mupakat mengangkat Arukaju menjadi raja di Bone dan digelar Arumpone. Nama sebenar beliau adalah Lapat Tawe. Setelah itu Arumpone menikah dengan Raja Dimampu, melahirkan anak yang bernama Weten Ritupu. Laten Rirwa menikah dengan saudara sepupu yang bernama Idangke. Lahirlah anaknya yang bernama Weten Risyu. Tidak ada cerita-cerita kejadian yang dapat kita dengar selama pemerintahan Lapat Tawe. Setelah 7 tahun memerintah kerajaan Bone, beliau pergi ke Bulukumba. Di sana beliau jatuh sakit lalu meninggal. Maka digelarlah beliau Matinroi Ribetung, atau raja yang meninggal di Betung. Pasal 10. Matinroi Ribetung melahirkan Matinroi Risidenreng yang bernama Weten Ritupu. Beliaulah yang diangkat menjadi Arumpone. Raja Bone inilah yang mula-mula mengangkat 7 orang matua menjadi Arupitu, atau 7 orang pendamping raja, yaitu I Matua Tibojong diangkat jadi Aruti Bojong. Yang kedua, Matuata diangkat jadi Aruta. Matuata Neti Riatang diangkat jadi Aruta Neti Riatang. Yang keempat, Matuata Neti Riawang diangkat menjadi Aruta Neti Riawang. Yang kelima, Matua Macege diangkat jadi Arum Macege. Yang keenam, Matua Ujung diangkat jadi Arum Ujung. Yang ketujuh, Matua Ponceng diangkat menjadi Arum Ponceng. Berkata Arumpone, "Kami angkat kamu sekalian menjadi Arupitu dengan maksud agar supaya kamu mengurus dan memelihara usaha-usaha pertanian di negeri ini, serta menjemput dan menerima tamu-tamu kerajaan. Karena kami ini seorang wanita.
Kemudian daripada itu, kami inginkan agar kamu mencari dan mempersatukan isi istana yang telah cerai-berai. Dan sebagai arup itu, janganlah kamu membinasakan negerimu tanah bone ini. Janganlah kamu membantu musuh dari luar. Janganlah kamu mewariskan kedudukanmu itu kepada anak cucumu tanpa sepengetahuan kami. Kecuali kalau para pewaris kerajaan tanah bone ini telah sepakat dan memandang hal itu sebagai hal yang pantas bagimu, barulah kamu boleh mewariskan itu kepada anak dan cucumu. Pada masa pemerintahan Raja Bone yang perempuan ini, datanglah Raja Goa menyiarkan agama Islam ke negeri-negeri di Ajat Tapareng yang disertai dengan perang. Maka datanglah pasukan dari Telum Poncoe, yaitu Bone, Wajo, dan Sopeng menyerang pasukan Makassar. Pasukan Makassar dapat dikalahkan, maka Raja Goa pun kembali ke negerinya. Setahun setelah itu, datang lagi Raja Goa menyerang Pandang-Pandang. Telum Poncoe mengerahkan lagi pasukannya. Pertempuran hebat berlangsung di sebelah timur Bulu Sitimpo. Kemudian banyak anak pasukan yang berlagak pura-pura bertempur, maka kalahlah pasukan Telum Poncoe, Bone, Wajo, dan Sopeng. Setahun sesudah kekalahan Telum Poncoe, datang lagi Raja Goa menyerah Sopeng. Bone dan Wajo tidak lagi pergi membantu sekutunya. Maka kalahlah orang Sopeng, lalu masuk Islam. Setahun sesudah Sopeng masuk Islam, datang lagi pasukan Goa menyerang Wajo. Wajo menyerah kalah, lalu kemudian masuk Islam juga. Setahun juga sesudah Wajo masuk Islam, Arumpone pergi ke Sidenreng untuk mempelajari tentang hakikat keislaman. Sesampai di Sidenreng, beliau pun masuk Islam. Tidak lama sesudah itu beliau jatuh sakit, lalu meninggal. 9 tahun lamanya memerintah lalu meninggal. Maka beliau pun digelar Matinroi di Sidenreng, atau raja yang meninggal di Sidenreng. Bersambung. Mula weni mata parialang mendre palajar sompena mabelang lobi masagalae leteri tengah padang bombang laju-laju lao nama belang oh angin palini riwelo pie mata mati maudani nasaun sungai oh angin palini timpala jae manolo romaina sagu sajang renue